Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon izin, saya ingin menyampaikan paparan terkait dengan masalah arbitrage pricing theory. Di dalam paparan ini kita akan membahas terkait dengan apa itu terkait dengan arbitrage pricing theory, dan kemudian kritikan daripada Dames et al. Dan Sunken terkait dengan masalah APT ini. Adapun untuk paparan ini adalah dalam rangka memenuhi tugas individu mata kuliah manajemen keuangan dan investasi lanjutan dengan dosen pengampu Profesor Insinyur Roy Sembel, MBA, PhD, CSA, CIB. Sebelum kita membahas terkait dengan apa itu teori APT dan kemudian seperti apa APT itu sendiri dan kemudian bagaimana kritikan daripada APT yang ada gitu, maka kita kembali mereview terkait dengan bagaimana APT itu dikembangkan. Nah, terkait dengan arbitrage pricing theory, pada dasarnya dia merupakan teori yang dikembangkan oleh Rawls pada tahun 76, di mana ini merupakan tonggak sejarah APT itu muncul. Nah, terkait dengan APT itu sendiri, Rawls sebelumnya pada tahun 71 menuliskan sebuah paper terkait dengan portfolio and capital market theory with arbitrary preference and distributional and the general validity of the mean variance approach in large market. Dan kemudian didasari juga oleh papernya Ross, Return Risk and Arbitrage. Di paper ini dia tidak ada tahunnya, tapi dia diacu oleh Ross di dalam paper utamanya terkait dengan APT yang ada. Nah, setelah memunculkan teori terkait dengan APT, maka muncul pula teori atau paper dari Roll tahun 77 yang mengkritisi terkait dengan CAPM. Nah, di dalam Roll ini membahas terkait dengan masalah testability daripada KPM dan kemudian mencari alternatif kira-kira solusi untuk supaya teorinya bisa diuji, maka mendorong teori APT untuk menggantikan teori CAPM yang sudah lama berkembang. Nah, pada tahun 80, Roll dan Ross melakukan kolaborasi untuk membuat sebuah kajian dengan membuka aplikasi terhadap data-data yang ada dengan menggunakan teori APT. Nah, dari sejak adanya pembuktian secara empiris oleh Roll dan Ross, maka teori APT ini banyak diadopsi oleh peneliti-peneliti secara internasional yang mencoba untuk dikembangkan dan melengkapi teori CAPM yang sudah ada. Selanjutnya, teori APT ini memunculkan banyak diskusi di dalam akademisi, di dunia akademisi, di mana tahun 82 Sunken itu memunculkan sebuah paper terkait dengan the arbitrary pricing theory is testable. Jadi Sunken itu di tahun 82 mempertanyakan apakah benar teori daripada APT itu bisa diuji gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 84 Birnes dan kawan-kawannya mencoba untuk melakukan kritik terhadap empirical evidence yang dilakukan oleh Roll dan Ross pada tahun 80 terkait dengan apa yang ada dari hasil pembuktian arbitrage pricing theory ini. Nah, kemudian pada tahun yang sama, di tahun 84, Roll dan Ross itu mencoba untuk menjawab terkait dengan kritikal dari Dames et al., di mana dia mencoba untuk menjawab kritikan-kritikan atau 3 poin kritikan daripada Dames et al. Ini. Nah, kemudian pada tahun 85, Dames et al. Itu mencoba untuk melakukan empirical examination lagi, pengujian ulang terhadap teori APT itu sendiri. Dan pada tahun 85
Dimes dan kawan-kawannya juga mencoba untuk melakukan pengujian dengan teori dengan data yang lebih baru dan memberikan implikasi daripada teori yang sudah ada ini. Dan pada tahun 92 Sunken itu mencoba untuk membuktikan ulang terkait dengan teori arbitrary tracing teori ini. Nah, dari milestone terkait dengan APT ini sendiri, kemudian APT ini sampai saat ini masih banyak dipergunakan di dalam penelitian-penelitian meskipun banyak pro dan kontra dan diskusinya. Adapun daripada petometer sendiri ya, kalau melihat dari teori sebelumnya yang dibahas tentang KPM gitu ya, CAPM, bahwa return daripada suatu saham atau suatu sekuritas itu merupakan suatu fungsi linier dari berbagai macam faktor, di mana return daripada suatu aset itu merupakan fungsi daripada expected return ditambah dengan nilai koefisien beta ditambah dengan delta beta i1 delta 1 kemudian ditambah juga dengan beta i2 delta 2 beta i3 sampai dengan beta ik delta k, di mana k ini jumlahnya harus lebih kecil dibandingkan dengan jumlah aset atau jumlah sekuritas yang dilakukan analisis ya di dalam analisis. Nah, selanjutnya terkait dengan teori APT ini adalah bentuk model dasarnya. Dan kalau kita lihat lagi bahwa APT ini merupakan suatu pengembangan daripada CAPM seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di dalam model APT, return daripada suatu sekuritas atau suatu saham atau suatu portofolio itu tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar, dia juga dipengaruhi oleh sumber-sumber risiko lainnya. Nah, dalam pengembangannya bahwa return daripada suatu sekuritas itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum. Nah, sehingga kalau kita kembali ke variabel-variabel ini untuk delta 1 sampai dengan delta K ini banyak sekali variabel-variabelnya. Bisa berupa variabel individunya, kemudian misalkan ukuran perusahaan atau yang lain-lain ya. Bahkan itu bisa masuk juga kondisi-kondisi variabel perekonomian secara umum. Nah, ada beberapa hal terkait dengan APT itu sendiri ya, bahwa faktor-faktor dan risiko dalam model APT harus memiliki karakteristik ya, di mana faktor risiko harus mempunyai pengaruh yang luas terhadap return saham yang ada di pasar. Dan kemudian faktor-faktor risiko itu harus mempengaruhi return daripada expected return-nya. Dan kemudian pada awal periode faktor risiko tersebut dapat diprediksi oleh pasar. Nah, dari situ sebenarnya dari teori yang ada terkait dengan APT, model dasarnya bahwa ada beberapa kritikan yang dilakukan oleh Darius et al. Pada tahun 84 itu dan 85, bahwa model dasar metode dasar yang dilakukan oleh Roll and Ross itu cenderung inkonsisten dan robustness-nya itu tidak bisa terjaga. Nah, kenapa bisa tidak terjaga? Ketika dilakukan analis terhadap 30 sekuritas, itu kemungkinan besar akan berbeda variabel-variabel yang pengaruhnya terhadap kalau dilakukan terhadap 30 sekuritas yang lain gitu ya. Nah, kemudian karena masalah faktor analisis gitu kan, sehingga akan sangat sulit untuk menentukan kira-kira variabel mana yang memberikan pengaruh terhadap masing-masing individu gitu ya. Karena kan tadi kalau kita lihat bahwa return-nya itu adalah return untuk masing-masing individu, kemudian ada variabelnya itu bisa variabel individu, kemudian
ada juga variabel-variabel yang lain gitu ya. Nah, ini adalah menjadi suatu hal yang menjadi kritikan gitu ya. Nah, kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu apa ya, suatu return daripada perusahaan itu akan bisa makin bertambah jika misalkan saham yang dianalisisnya itu ditambahkan, dan ini menjadi suatu kritikan daripada BIMS dan kawan-kawan bahwa respon daripada masing-masing titik atau malah semakin panjang periodenya, itu akan mengakibatkan adanya perbedaan daripada variabel yang berpengaruh. Nah, ini sehingga pengaruh daripada suatu variabelnya itu akan bersifat misleading dan akan bersifat tidak benar ya. Nah, adapun yang menjadi kritikan daripada Sanken ini, bahwa Sanken menyatakan bahwa memang secara umum bahwa CAPM, Capital Asset Pricing Model itu, secara umum itu tidak bisa dibuktikan ya, tidak bisa diuji, karena nilai M besar, dengan nilai M kecil daripada, koefisien yang ada di dalam CAPM itu kemungkinan besar tidak akan sama. Nah, sehingga, apa, eee Rose dan Rawls itu mengusulkan bahwa APT ini merupakan suatu alternatif untuk pengujian terkait dengan teori yang ada di dalam CAPM itu sendiri. Nah, tetapi dalam perkembangannya gitu ya, APT ini menjadi suatu banyak dianut oleh para peneliti dunia gitu kan, dan ini menunjukkan bahwa keterterimaan dari modal APT oleh para ahli akademik, para peneliti dunia itu menjadi suatu ini. Dan kemudian kalau dilihat dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, kesimpulan yang diperoleh oleh Rawls dan kawan-kawannya dan para penganut daripada teori APT ini, itu tidak bisa sepenuhnya benar gitu ya. Nah, kemudian secara umum bahwa teori daripada Ross ini itu menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang nyata antara risk return dengan nilai return-nya. Nah, kemudian dari sini ini menjadi menjadi suatu teori sendiri bahwa ketika teori ini ketika teori ini dan mungkin saja pertemuan presentasi hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.